Kajian ilmiah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'du. Para pendengar di Stream Medan Mengaji, kita kembali di podcast spesial serial Penyakit Hati. Dan Alhamdulillah sudah bersama kita guru kita Ustadz Abu Saib Hafizahullah Ta'ala. Dan yang mendampingi kita di podcast serial Penyakit Hati kali ini ada Bung Roja. Dan seperti biasa nih, dalam beberapa waktu ke depan atau 45-60 menit ke depan kita akan mendengarkan kembali faedah terkait penyakit hati, dan ini sudah masuk ke pembahasan tentang menunda taubat, Ustaz. Sini udah penyakit hati yang keberapa nih, Cak? Iya, kok hostnya pula yang ditanya ya. Udah banyak ya. Banyak penyakit hati memang ya, Cak. Dan mudah-mudahan dengan kita di sini, mudah-mudahan bisa memberikan salah satu sumber untuk kita sama-sama muhasabah atau mengukur diri di mana kita bisa untuk jadi bahan kita untuk memperbaiki hati kita, untuk mengobati hati kita. Mungkin kita ada di antara kita yang terkena penyakit ini atau penyakit-penyakit hati yang udah kita bahas sebelum-sebelumnya di podcast serial penyakit hati ini. Baik, mungkin nanti untuk tanya jawab seperti biasa kita akan buka setelah segmen Ustadz memberikan atau memaparkan materi dulu, baru nanti kita akan bertanya jawab, baik yang melalui pertanyaan melalui WhatsApp, pesan SMS, ataupun komentar di platform media sosial kita yang melakukan live streaming, atau melalui kita yang ada di studio. Langsung saja Ustadz, untuk penyakit hati berikutnya, menunda taubat. Fayatafaddal masykur. Silakan Ustadz. Taib, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman. Allahumma aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ainin. Para pemirsa sekalian rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, Allah Ta'ala berikan kita begitu banyak nikmat. Ya, di antaranya hari ini kembali kita diberikan kesempatan, kembali kita diberikan lagi waktu yang bisa kita gunakan dalam rangka menuntut ilmu, dalam rangka belajar tentang agama Islam yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan melalui Rasulnya Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan waktu yang Allah Ta'ala berikan untuk kita semua ini sampai pada akhirnya berakhir, itu cukup ya untuk kita belajar, cukup untuk kemudian kita mengenal siapa Allah Ta'ala, cukup untuk kemudian kita mengenal siapa Rasulullah SAW dan mengenal agama Islam dengan yang seharusnya kita ketahui. Karena ini merupakan 3 pertanyaan yang akan ditanyakan pada kita semua masing-masing di alam barzakh nantinya. Malaikat yang datang akan menanyakan, man rabbuka wa ma dinuka wa ma nabiyyuka, ya, siapa Rabbmu, apa agamamu, dan siapa nabi yang diutus kepada kalian. Ini semua kalau kita benar-benar meresapi maknanya dalam kehidupan kita, kita berilmu, kita beramal, kita berdakwah, kita bersabar di atas itu semua, mudah-mudahan kita bisa memberikan jawaban yang tepat yang bisa menyelamatkan kita dari keburukan di alam barzakh dan alam-alam setelahnya. Dan kita berlindung kepada Allah Ta'ala dari golongan orang-orang yang ketika ditanyakan 3 perkara itu lalu tidak mampu menjawabnya sehingga hancurlah kehidupannya, celakalah dia sampai ke alam berikutnya. Nah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, di antara hal yang bisa merusak kehidupan kita dunia dan akhirat ini adalah penyakit-penyakit hati, ya kan? Yang ini terkadang orang yang tertimpa pun
belum tentu bisa mendeteksi virus itu ada pada dirinya. Terkadang seorang merasa hatinya baik-baik saja, orang merasa dirinya sedang dalam puncak-puncaknya kesolehan, namun Allah Ta'ala yang maha tahu tentang hakikatnya, dirinya sedang dirundung dengan penyakit yang berbahaya yang bisa merusak amal ibadahnya. Nah, ini yang perlu kita pelajari sedikit demi sedikit. Mudah-mudahan kita diberikan pemahaman dan mudah-mudahan kita dilindungi dari penyakit-penyakit hati yang kita bahas. Berikutnya nih ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kalau di urutan yang ada di kitab yang Anda pakai ini, urutan ke-15. Ya, urutan ke-15 yaitu at-taswifu bit-taubah, yaitu menunda bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita mungkin hafal ataupun pernah mendengar firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Mutaffifin, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak, bahkan ar-ran itu atau jejak hitam ataupun yang menyelimuti ya, warna hitam yang menyelimuti hati seseorang disebabkan amal perbuatan mereka sendiri. Nah, ini ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an ditafsirkan oleh Nabi SAW bahwa ketika seorang hamba melakukan perbuatan maksiat, maka saat itu pula dititikkan satu titik hitam di hatinya. Kalau dia beristighfar, dia bertaubat, maka titik itu segera dihapus sehingga hatinya kembali bersih. Namun ketika dia tidak bertaubat, justru malah mengulangi lagi maksiat-maksiat yang sama atau yang lainnya, maka titik hitam ini akan semakin bertambah banyak. Sehingga tak pelik di kemudian hari setelah berlangsung sekian lama, titik hitam itu pun menyelimuti seluruh hatinya sehingga hatinya menghitam. Kalau hati sudah menghitam, dia sudah menjadi buta. Tak bisa lagi membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak, mana yang batil, maka semua akan dia terabas. Dia tidak akan peduli lagi dengan nasihat, dia tidak akan lagi peduli dengan apapun yang diharapkan kebaikan dari dirinya. Walaupun ini tentu kembali kepada Allah Ta'ala, siapapun yang Allah Ta'ala berikan hidayah, pasti akan bisa dapat hidayahnya. Namun begitulah kondisi hati kita ya ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ketika seorang semakin hitam hatinya, maka keinginan untuk bermaksiat pun semakin kuat. Semakin bersih hati seseorang, maka kebenciannya terhadap perbuatan maksiat pun semakin kuat. Nah begitu, ini hal yang mudah sekali kita mendeteksinya. Mana yang lebih condong dari hati kita? Apakah terhadap perbuatan maksiat itu dia masih ingin menikmati, masih ingin terus menggapainya, masih ingin terus mencobanya? Jangan-jangan hati itu sedang tertimpa penyakit. Jangan-jangan kurang istighfarnya. Jangan-jangan taubatnya belum nasuha, ya, taubatnya belum sungguh-sungguh. Nah, ini yang perlu kita perhatikan dalam diri kita, karena tidak akan terjadi hati yang bersih lalu condongnya kepada maksiat. Sebagaimana sebaliknya, hati yang kotor lalu condongnya pada kebaikan. Nah, begitu itu hal yang tidak mungkin gitu. Maka ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, inilah yang perlu untuk kita menyegerakan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa menunda-nunda. Ya. Taubat ini ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, kalau kita terjemahkan, taubat adalah ruju'ul 'abdi ila Allah wa mufaraqatuhu li siratil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yaitu kembalinya hati kepada Allah dan memisahkan diri dari jalan orang-orang yang dimurkai oleh Allah dan jalannya orang-orang yang sesat. Maka al-maghdubi jalannya taubat ini adalah tidak seperti orang al-maghdubi alaihim, yaitu orang-orang yang dimurkai oleh Allah Ta'ala karena mereka berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya. Dan kita juga bertaubat, ya kan, jangan sampai terjatuh dari ad-dhalin, yaitu orang-orang yang tanpa ilmu, ya kan, orang-orang yang beramalkah atau berjalan di atas muka bumi inikah tanpa ilmu, tanpa pengetahuan tentang ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Ya, karena ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Hidayah itu menjadi sempurna pada diri seseorang, ya. Hidayah itu bisa menjadi sempurna pada diri seseorang yang pertama saat dia mengetahui dosa itu. Ya, saat dia mengerti perbuatan dosa itu. Lalu yang kedua, dia tinggalkan dengan segera. Maka sebaliknya artinya hidayah itu tidak akan sempurna kalau si pelakunya sendiri tidak tahu hakikat dari perbuatan dosa yang dia lakukan. Dan dia masih terus mengulang-ulang dosa tersebut. Nah, di sini maka perlu bagi kita untuk mengenali ya, mana yang hak, mana yang batil. Mana yang benar, mana yang salah, mana yang halal, mana yang haram. Tentu ini dengan mengkaji, ya kan? Tentu ini harus menjadikan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW sebagai referensi mutlak, ya kan? Sebagai referensi yang betul-betul inilah rujukannya, ya kan? Akal hanya membantu untuk mencerna, akal hanya membantu untuk mencari hikmah, akal hanya membantu untuk memahami itu. Tapi jangan sekali-sekali akal kemudian melampaui batasnya lalu menghukumi Al-Quran dan hadis Nabi SAW, apakah dia diikuti atau tidak diikuti, harus sesuai dengan akal tersebut. Nah, ini tidak benar. Gitu ya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka hidayah kita bisa sempurna yang pertama dengan belajar terus, yang kedua adalah dengan berhenti dari perbuatan dosa itu. Yang kita ketahui itu perbuatan dosa, maka segera berhenti, segera bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, kita juga perlu untuk memohon kepada Allah Ta'ala agar senantiasa dilindungi. Ya. Al-i'tisamu billah, memohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman di surat Ali Imran ayat 101, "Wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim." Siapa yang memohon perlindungan kepada Allah, maka sungguh dia telah diberikan petunjuk menuju jalan yang lurus. Ini sesuai seperti hadis qudsi yang mungkin sering kita dengar ya, bahwasanya Allah Ta'ala berfirman, "Ya ibadi, kullukum dhalun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum." Wahai hambaku, sungguh kalian itu seluruhnya adalah orang-orang yang tersesat, kecuali yang aku berikan petunjuk. Maka mintalah petunjuk dariku. Maka perlu kita untuk terus memohon diri kepada Allah Ta'ala, memohon perlindungan. Begitu. Karena ketika seorang tidak dilindungi oleh Allah Ta'ala, tadi efeknya. Dia melakukan kesalahan tidak menyadari, dia melakukan kesalahan tidak tahu kalau itu salah, dia melakukan kesalahan kadang malah justru merasa benar. Ya. Ketika orang tidak dilindungi oleh Allah Ta'ala, maka apa? Ketika dia melakukan maksiat, bukannya malah mau berhenti, malah justru melanjutkan. Atau bahkan tidak sedikit yang malah menikmati perbuatan maksiat tersebut. Begitulah kalau Allah Ta'ala sudah tidak melindungi hambanya, tidak memperdulikan lagi dirinya. Ya, sehingga Allah Ta'ala mengatakan, "I'malu ma syi'tum," ya kan? Silahkan, "Illam tastahi fasna' ma syi'ta." Jika kamu tidak tahu malu, ya tidak memiliki rasa malu, maka silahkan lakukan apapun yang kamu inginkan. Begitulah jadinya manusia kalau sudah jauh dari perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia bisa terjerumus dalam perbuatan maksiat berulang kali, terus-menerus, bahkan dirinya pun tak menyadari itu adalah perbuatan yang dimurkai oleh Allah Ta'ala. Bahkan dirinya pun tidak tahu, tidak mengerti, tidak mau tahu bahkan bahwasanya dia dalam kondisi yang sangat-sangat berbahaya nanti ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Di surat Al-Hajj ayat 78 Allah Ta'ala berfirman, "Wa'tasimu billah huwa maulakum fani'mal maula
wa ni'man nasir. Mintalah kalian perlindungan kepada Allah. Dialah Tuhan kalian. Allah lah yang akan melindungi kalian. Maka Allah Ta'ala adalah zat sebaik-baiknya yang memberikan perlindungan dan sebaik-baiknya yang memberikan pertolongan. Nah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka kita sangat butuh ya dalam hal untuk senantiasa bisa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kita butuh menggantungkan diri kita ini semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena lagi-lagi Allah Ta'ala yang memiliki kita, Allah Ta'ala yang bisa memberi kita petunjuk, ya kan? Apakah lurus ataupun berbelok kemanapun, itu Allah Ta'ala yang tentukan. Maka kita memohon kiranya ilmu kita yang singkat, ya kan, ilmu kita yang pendek, ya kan, usia kita yang terbatas, ini pun mudah-mudahan bisa cukup untuk menapaki jalan yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Terkait poin kita di masalah taubat ini juga adalah hakikat dari taubat itu menyesal, ya. Hakikat dari taubat itu menyesal atas maksiat yang pernah dia lakukan. Lalu poin yang kedua adalah melepaskan diri, ya. Melepaskan diri dan berazam, ya, berniat kuat, berkeinginan kuat, tidak akan pernah lagi mengulangi di masa yang akan datang. Ya, ini poin terpenting dalam taubat. Merasa menyesal, merasa bersalah, merasa malu atas perbuatan maksiat itu, kemudian berjanji kepada diri sendiri akan melepaskan diri secara utuh, ya, secara utuh dari perbuatan maksiat tersebut. Ini baru dikatakan taubat yang sebenarnya, itu hakikatnya taubat. Maka ketika seorang bertaubat katanya bertaubat, tapi tidak menyesal dengan perbuatan itu, justru malah seolah-olah bangga, menceritakannya kepada orang lain, kayaknya tujuannya adalah agar memberi ibrah, tapi justru malah kesannya menjadi pamer, kesannya menjadi bangga terhadap perbuatan maksiatnya. Ini mana? Katanya menyesal, katanya malu, katanya itu perbuatan yang buruk, aib yang pernah dilakukan sebelumnya. Lalu kenapa diceritakan? Saya pernah dulu mencuri di sini, itu bank itu pernah saya bobol, perempuan ini dulu berzina dan seterusnya. Ngapain diceritakan? Ngapain dipertontonkan? Ngapain kemudian banyak sekali orang kemudian mengetahui masa lalu kita yang kelam? Seolah-olah mudah-mudahan ya tidak sampai kepada justru malah bangga terhadap maksiat yang pernah dilakukan sebelumnya. Yang seharusnya orang bertobat adalah menyesal, ya. Begitu juga harus segera mencabut dirinya, melepaskan dirinya dari perbuatan maksiat tersebut, melepaskan diri agar tidak kembali lagi ke sana. Ya, bagaimana bisa? Apakah ada istilahnya taubat nyicil, gitu kan? Taubatnya nyicil, ya, kurangnya sedikit. Apakah ini benar taubat seperti ini? Tidak, ya kan? Itu tidak seperti taubat yang sebenarnya, tidak ada. Ya, ketika memang berhenti maka berhentilah. Ketika Anda tahu bahwasanya itu perbuatan maksiat dan dibenci oleh Allah Ta'ala, maka berhentilah. Berat Ustadz? Ya berat. Ya suruh siapa Anda jatuh dalam perbuatan maksiat yang seperti itu? Ya kan? Tapi insya Allah kalau ditopang dengan iman yang kuat, ditopang dengan benar-benar ilmu yang cukup tentang ngerinya sebenarnya akibat dari perbuatan maksiat itu, ditopang dengan yang benar-benar takut kepada Allah Ta'ala, pasti berhenti. Ya. Karena ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, jangan lupa dengan poin yang kita ketahui bersama, bahwa umur itu tidak tahu sampai kapan adanya. Ya, kalau mencicil taubatnya sampai lunas, kalau masih separuh jalan, kalau masih kurang 3 bulan lagi, kan masih terutang, belum dihitung lunas namanya, belum selesai taubatnya. Maka tidak tepat taubat itu dari perbuatan maksiat sifatnya sedikit demi sedikit. Ini kurang tepat, karena itu bukan taubat yang sebenarnya. Maka taubat yang sebenarnya adalah berhenti total. Karena itu tadi didasari dengan kekhawatiran bahwa bisa jadi hari esok itu tidak ada.
Bisa jadi di waktu kemudian ini, beberapa saat kemudian itu bukan miliknya lagi. Bisa jadi setelah itu dunianya sudah berpindah ke alam barzakh. Nah begitu ya, agar tidak timbul penyesalan. Ya, timbul penyesalan. Kita yakin orang-orang yang taubat tapi masih setengah-setengah, lalu pada akhirnya itu gagal atau pada akhirnya itu tidak berhasil, kemudian Allah Ta'ala cabut nyawanya, pasti itu penyesalan yang sangat mendalam. Kenapa urusan seperti itu pun harus gagal ya? Kenapa urusan seperti itu pun ternyata tidak tuntas ya? Padahal perilakunya hanya tinggal meninggalkan saja, ya kan? Begitu kan Allah Ta'ala melalui Rasulullah SAW katakan bahwasanya perbuatan maksiat itu tinggalkan. Ya. Kalau dalam urusan menggapai perintah, fattaqullaha mastata'tum, idza amartukum bisyai'in fa'tu minhu mastata'tum. Jika aku perintahkan kalian terhadap sesuatu, maka lakukan dia semampu kalian. Namun kemudian wa idza nahaitukum anhu fajtanibu. Jika aku melarang kalian dari satu perbuatan, maka tinggalkan. Tidak ada lagi istilahnya semampu kalian untuk meninggalkan maksiat, meninggalkan dosa. Nah begitu ya ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka ini yang perlu kita perhatikan dalam diri kita, bahwasanya taubat itu janganlah ditunda-tunda ya. Taubat itu jika memang sudah menyadari waktunya untuk berhenti, dan ini memang hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka segera bertobat kepada Allah Ta'ala. Dan ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, poin berikutnya kita dalam membahas taubat ini adalah seorang hamba itu cuma antara dua kondisi, tidak ada tiga, hanya dua kondisi. Yang pertama taib, yaitu orang yang bertobat. Yang kedua zalim. Itu aja. Kalau dia tidak bertobat, maka dia pelaku kezaliman. Itu saja. Ya. Kalau dia melakukan bertaubat, maka dia tidak tergolong orang-orang yang zalim. Dari sisi mana ini kita katakan? Perhatikan firman Allah Ta'ala di surat An-Nur ayat 31. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Bertobatlah kalian semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman. Semoga kalian termasuk orang-orang yang berhasil, termasuk orang-orang yang sukses, termasuk orang-orang yang berbahagia. Ayat ini ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, saat turunnya ini adalah termasuk ayat Madaniyah. Berarti turunnya setelah Nabi SAW hijrah ke kota Madinah. Siapa yang menjadi bahan pembicaraannya? Siapa yang Allah Ta'ala panggil di ayat ini? Ayyuhal mu'minun, hai orang-orang beriman. Kitakah itu orangnya? Bukan, jelas. Belum lahir tahun itu. Tahun berapa itu kan? Kita mungkin masih jadi serat-serat tanah di dalam, belum lagi keluar. Ya. Yang dipanggil oleh Allah Ta'ala ayyuhal mu'minun di ayat itu adalah para sahabat. Ya. Manusia pilihan Allah Ta'ala untuk mendampingi nabinya. Ya. Yaitu orang-orang yang bersama Nabi dalam jihadnya, bersama Nabi dalam hijrahnya, bersama Nabi dalam kesehariannya. Tapi begitu pun Allah Ta'ala panggil mereka untuk watubu ilallahi jami'an. Bertobatlah kalian kepada Allah semua. Apakah artinya para sahabat itu semua pelaku maksiat, dosa besar, sehingga Allah Ta'ala seru sampai seperti itu, diperintahkan untuk bertobat? Tidak. Ya tidak. Dan apalagi Allah Ta'ala di sana memberikan embel-embel la'allakum tuflihun, semoga kalian termasuk orang-orang yang berbahagia. Nah, ini artinya taubat itu hukumnya wajib. Senantiasa bertaubat karena kita ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an tadi itu. Bisa jadi kita melakukan perbuatan maksiat, kita menyadarinya, namun tak sedikit terkadang kita berbuat maksiat tanpa menyadarinya. Maka kelaziman taubat itu senantiasa harus kita lakukan. Ya, untuk terus bertaubat, memohon kepada Allah Ta'ala, astaghfirullah wa atubu ilaihi, aku memohon ampun dan bertaubat kepada Allah. Ini senantiasa
membasahi lisan kita. Nah itu ya. Maka para sahabat pun kendati demikian iman mereka, namun Allah Ta'ala tetap panggil mereka untuk senantiasa bertaubat. Di sisi lain di surat Al-Hujurat ayat 11, Allah Ta'ala berfirman, وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Siapa yang tidak bertaubat, maka mereka adalah orang-orang yang zalim. Ya, siapa yang tidak bertaubat, maka mereka orang-orang yang zalim. Nah inilah ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an yang memberikan kita pembagian tadi. Bahwasanya setiap hamba cuma antara dua posisi saja. Apakah Anda termasuk orang-orang yang bertaubat atau Anda termasuk orang-orang yang zalim? Ya kan? Apakah zalim kepada Allah Ta'ala, zalim kepada Rasulullah SAW, zalim kepada diri sendiri, atau zalim kepada orang lain? Nah ini semua kalau tidak termasuk orang yang bertaubat, maka dia termasuk orang-orang yang zalim. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Berikutnya adalah bahwa secara fitrah memang jiwa kita ini benci kepada keburukan. Itu fitrahnya sebenarnya. Fitrah yang Allah Ta'ala sebutkan bahwasanya anak Adam itu dilahirkan dengan membawa fitrahnya. Salah satu fitrahnya adalah membenci keburukan, ya, membenci hal-hal yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian berikutnya lah dia kemudian sampai pada akhirnya ada yang terbiasa dengan maksiat, ada yang mencintai perbuatan maksiat dan seterusnya. Namun hakikatnya ya, semua itu adalah kita diberikan fitrah benci kepada maksiat kepada Allah Ta'ala. Di surat Al-Mu'minun ayat 115, Allah Ta'ala berfirman, Afa hasibatum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian menyangka bahwasanya kami ciptakan kalian itu sia-sia belaka dan sesungguhnya kalian tidak kembali lagi kepada kami? Ya. Ini maksudnya apa? Abatha, sia-sia, tidak mengenal perintah, tidak mengenal larangan, tidak diganjar perbuatan baiknya, tidak dihukum perbuatan buruknya. Ya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Artinya ketika kita diciptakan oleh Allah Ta'ala ini penuh dengan hal-hal yang baik, ya. Penuh dengan hal-hal yang baik, siap melaksanakan perintah dan siap menjauhi larangannya. Maka pada akhirnya akan berbeda. Orang yang sanggup menjaga fitrahnya ini sampai mati berbeda dengan orang yang gagal mempertahankan fitrahnya saat meninggal dunia. Di surat Al-Jathiyah ayat 21, Allah Ta'ala berfirman, Am hasibal ladzina jatarahus sayyiati an naj'alahum kalladzina amanu wa 'amilus shalihat sawa'am mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun. Apakah mereka menyangka ya, bahwasanya mereka jatuh dalam perbuatan maksiat, bergelimang dengan perbuatan buruk, lalu kami jadikan mereka itu seperti orang-orang yang beriman dan beramal soleh, sama di dalam kehidupan maupun kematiannya. Sungguh sangat jelek sekali apa yang mereka tetapkan. Nah di sini Allah Ta'ala jelas memberikan perbedaan. Orang-orang yang senantiasa menjaga fitrahnya, ketika dia jatuh dalam perbuatan maksiat lalu bersihkan dirinya lagi, lalu beristighfar, lalu bertaubat. Ini beda dengan orang-orang yang akan terjatuh dalam perbuatan maksiat dan terus-menerus seperti itu. Ini akan berbeda antara orang yang berhasil menjaga fitrahnya dengan orang-orang yang hancur fitrahnya, ya, rusak fitrahnya. Ini akan Allah Ta'ala jadikan beda, baik di kehidupan di dunia maupun kehidupan nanti di akhirat. Nah begitu ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka ini yang menjadi tugas kita ya, untuk terus menjaga fitrah yang ada pada diri kita. Hingga akhirnya nanti di akhirat orang-orang yang gagal menjaga fitrahnya tersebut kita bisa dapati di surat Al-Mulk ayat 10. Allah Ta'ala berfirman apa? Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Mereka yang sudah dicampakkan ke dalam neraka ini mengatakan,
andai saja dahulu kami mau mendengar, kami mau berfikir, sungguh kami tidak akan termasuk dari orang-orang yang dimasukkan ke dalam as-sa'ir atau neraka jahanam. Yang begitu ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka perhatikan dalam Al-Quran berapa kali Allah Ta'ala singgung akal kita. Afala ta'qilun. Apakah kalian tidak berfikir, tidak berakal? La'allakum ta'qilun. Semoga kalian termasuk orang-orang yang berakal. Sering akal kita yang sehat itu, fitrah kita yang ada itu disinggung oleh Allah Ta'ala agar kita sadar bahwasanya kita ini tidak diciptakan untuk keburukan-keburukan seperti itu. Kita diciptakan untuk menghambakan diri kepada Allah Ta'ala, siap menerima perintah dari Allah Ta'ala dan menjauhi larangan-larangannya. Maka ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, sebagai penutup dari pembahasan kita tentang taubat ini, apa hukum bertaubat? Ya, apa hukum bertaubat? Wajib. Hukum bertaubat wajib. Karena ini perintah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin." Bersegeralah kalian menuju ampunan Rabb kalian, dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Sighat yang digunakan di situ, susunan katanya adalah perintah. Berarti taubat itu hukumnya wajib. Ketika seorang tahu bahwasanya yang dia lakukan salah, seharusnya dia bertaubat, lalu dia tunda taubatnya, maka masa menunda ini akan dituliskan sebagai pelanggaran atau maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin lama seorang menunda taubatnya, maka selama itu pula dia menanggung dosa karena sudah melanggar perintah Allah Ta'ala untuk bertaubat. Maka jangan mudah kemudian mengatakan, nantilah kalau sudah tua, baru sholatnya ke masjid, baru meninggalkan ini dan itu. Ya, berarti semenjak Anda muda sampai tua, itu berapa lama rentang waktunya? Selama itu pula dituliskan sebagai perbuatan dosa, yaitu menunda taubat. Maka taubat itu memang harus dilakukan segera. Kita sadari yang kita lakukan salah, kita sadari sedang terjatuh dalam perbuatan maksiat, maka segeralah bertaubat, segeralah kembali kepada Allah Ta'ala. Di sisi lain sebagaimana yang kita katakan tadi, ya kan, bahwasanya kita tidak tahu kapan ajal menjelang. Di surat Luqman ayat 34 Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut." Tidak ada satupun jiwa yang mengetahui apa yang akan dia lakukan esok hari. Secara pasti ya, tidak akan ada yang tahu. Dan tidak ada satupun jiwa yang mengetahui di tanah mana, di negeri mana dia akan menjumpai kematiannya. Ini merupakan misteri. Makanya, yaitu tadi, tidak ada istilahnya taubatnya menyicil. Tidak ada istilahnya taubatnya nanti, besok, lusa, dan seterusnya. Tapi yang ada adalah saat kita menyadari ini adalah perbuatan maksiat, ini mendatangkan kemurkaan Allah Ta'ala, maka semenjak itu harus sudah berhenti, ya kan? Berhenti, menyesali terjatuhnya kita dalam perbuatan tersebut, kemudian melepaskan diri darinya dan memohon kepada Allah Ta'ala agar diterima taubat yang kita lakukan. Tapi demikian ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an yang bisa Anda sampaikan di kesempatan siang kali ini tentang tadi menunda taubat. Ini termasuk penyakit hati ya, ketika seorang menunda-nunda yang dia sudah menyadari akan maksiat yang dia lakukan lalu terus saja dilakukan, ditunda-tunda, ini penyakit. Ini penyakit dalam hati seorang dan itu bisa menyebabkannya celaka di kemudian hari. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, jazakumullah khairan Ustaz atas pemaparan materi dan tentu faedahnya yang banyak. Dan mungkin kita kasih kesempatan ke tamu kita dulu nih. Ada mau bertanya sebelum kita buka ke
pendengar radio stream Medan Mengaji yang mau bertanya bisa melalui pesan WhatsApp atau SMS, juga bisa melalui kolom komentar di platform media sosial kita yang melakukan live streaming. Mana Jak? Menunda taubat Jak? Ada yang tanya nih dikit, mungkin berhubungan dengan banyak pun nggak apa-apa. Dikit aja dulu. Oh, dikit aja. Kalau banyak buat yang lain aja. Siap. Ini Ustaz, karena pernah juga Ustaz dengar dari ikhwan-ikhwan kita yang baru hijrah Ustaz kan, dan mereka masih ngerokok nih. Mereka udah tahu rokok itu haram, cuma mereka mungkin kayak Ustaz tadi bilang, mereka masih setengah-setengah nih. Udah berkurang nih sehari sebatang, terus sehari sebatang kata dia gitu. Cara kalau kalian langsung berhenti mungkin nggak bisa kata dia. Ini yang ngangsur tadi. Nah itu dia. Oke, ini termasuk ngangsur. Itu gimana Ustaz? Tobat yang ngangsur. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Masalah hukum rokok ini ya, hukum rokok saja. Jangankan orang yang dari kita pandang dari sisi syariatnya gitu kan, dari sisi bagaimana Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW ini menghukumi rokok. Orang yang akalnya sehat saja, ya, apalagi orang-orang di kedokteran yang pakar-pakar kesehatan, tidak ada istilah mereka beda pendapat dengan itu, bahwasanya rokok berbahaya, bahkan cenderung bisa menyebabkan penyakit-penyakit berat yang bisa mudah sekali menjatuhkan orang dalam kematian. Itu rokok, walaupun mungkin dokternya juga merokok, itu ada oknum yang seperti itu, kita lah ya sudah, itu kembali kepada dirinya gitu kan. Dia tahu ilmunya tapi dia sendiri tetap melakukannya. Nah itu dari sisi kedokteran saja kita sudah tahu bagaimana statement orang-orang di dunia kesehatan ini. Ya wallahualam, mana dengar juga nggak ada bedanya ya yang pakai tembakau ataupun yang pakai sekarang modelnya sekarang liquid namanya vape ya, sama juga itu. Tidak ada bedanya hal-hal yang seperti itu. Tapi ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, yang kita bahas tadi adalah orang yang menunda taubatnya dari berhenti merokok. Artinya ketika Anda kurangi 1-2 batang gitu kan, 1-2 batang itu belum dikatakan taubat, belum. Itu masih mengurangi jatah. Tapi tetap maksiat, masih. Ya kan nggak bilang berhenti. Apa Anda mau katakan bahwasanya hari ini kan dosanya 10 Ustaz. Karena 10 batang. Berarti kalau 9, dosanya 9 batang. Nah itu kalau Anda yang tukang tulis dosa ya begitu dia hitung-hitungannya. Ya kan kalau kita yang tukang tulis dosa. Tapi dosa itu tidak terhitung sejumlah yang kita lakukan. Justru dosa itu akan semakin besar ketika seorang meremehkan dosa itu sendiri. Ya kan? Kemarin mungkin dia menganggap masih itu perbuatan dosa. Lama-lama seorang bisa meremehkan dosa. Dan ini tingkat dosanya lebih tinggi. Terkadang walaupun dia tidak melakukannya, tapi dia remehkan dosa itu. Larangan Allah Ta'ala itu dia seolah-olah tidak dia agungkan dalam dirinya. Nah begitu. Dan memang dari sisi kesehatan, Anda pernah mendengar bahwa saya kalau mau berhenti merokok ya berhenti. Tidak ada istilah parsial. Menguranginya sedikit demi sedikit, nggak begitu caranya. Itu malah kadang berhasil, kadang tidak, itu kan. Kadang berhasil, kadang tidak. Tapi orang yang berhenti total, memang betul di awal-awal dia harus banyak melakukan perlawanan dari efek dari rokoknya itu ya kan. Candunya itu akan memberikan efek yang cukup berat dia hadapi itu kan. Cuma itu hanya sementara waktu. Ketika dia sanggup untuk menguatkan hatinya, ketika dia sanggup untuk melawan keinginan untuk merokok itu, dan dia alihkan kepada kebaikan yang lain, bismillah. Mudah-mudahan itu menjadi jalan yang lebih mudah dia untuk bertobat gitu kan, dan tidak perlu dalam waktu yang lama. Gitu ya. Jadi orang yang hanya mengurangi kadar, dia masih tetap pelaku maksiat. Ya, tidak dikatakan dia sudah bertobat. Dia mengurangi saja. Tapi apakah dosanya berkurang? Ya wallahu a'lam, gitu kan. Wallahu a'lam. Allah Ta'ala yang menghitung itu kan. Tergantung bagaimana dia memperhatikan perbuatan maksiat yang dilakukan ini. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Baik. Masya Allah. Jazakumullah khairan. Mana aja? Masih PR ya? Rokok ya?
bisa kita kirim ke teman-teman. Langsung dipotong gitu ya. Video jawabannya langsung dipotong untuk dikirim gitu ya. Baik, nih Ustadz, nih kita beralih ke pertanyaan yang masuk ke WhatsApp-nya Medan Mengaji. Kita bacakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz, apakah taubat wajib didahului dengan sholat taubat atau boleh langsung berubah dengan meninggalkan segala keburukan dan melakukan segala perintah Allah Azza wa Jalla? Silakan. Taib ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Salat taubat ya. Salat taubat ini adalah baik jika Anda ingin melakukannya silahkan. Tapi ini tidak termasuk syarat dari taubat. Ya seperti yang kita bahas tadi bahwa syarat taubat adalah pertama menyesal dari yang ya sudah lakukan itu, kemudian melepaskan diri dari perbuatan maksiat itu tuh yang menjadi syarat utama dalam bertaubat. Adapun Anda bisa melakukan sholat taubat silahkan, itu lebih baik lagi. Tapi kalau Anda memang belum bisa, itu kan ada kondisi yang tidak memungkinkan Anda sholat, ya tidak mengapa juga. Karena intinya adalah berhenti dari perbuatan maksiat, lalu menggantinya dengan perbuatan kebaikan. Itu aja. Seperti yang Nabi SAW sabdakan, ikutilah perbuatan wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikutilah perbuatan yang buruk dengan perbuatan yang baik, niscaya perbuatan baik itu akan menghapuskan apakah efek buruk dari dosa yang telah lalu atau benar-benar menghapuskan semua catatan dari dosa-dosa yang telah lalu. Nah, itu ala kulli hal adalah yang penting berhenti kemudian menggantinya dengan perbuatan baik. Kalau Anda bisa melakukan sholat taubat itu lebih utama lagi. Demikian wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah. Jazakumullah khairan Ustadz atas jawabannya. Dan mungkin sedikit Ustadz kita ke definisi dan tolak ukur bahwasannya kita tuh termasuk dalam orang yang menunda taubat. Tadi kalau dari penjelasan Ustadz di segmen materi tadi kan kita simpulkan nih ya Ustadz, kalau salah mohon diluruskan. Berarti menunda taubat itu kita tahu nih, kita udah ngedetect kita berbuat sesuatu yang salah, itu maksiat, dan kita menunda untuk mentaubati sesuatu yang kita buat tadi, gitu ya Ustaz. Kalau tuntutannya untuk yang tadi yang Ustaz sebutkan juga pada saat materi tadi, dia mungkin nggak tahu itu sebuah maksiat atau kesalahan, bahkan ada yang menganggap itu suatu kebaikan atau ibadah. Nah ini tuntutannya seperti apa Ustaz? Nah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Makanya tadi kan kita bahas bahwa ada satu hal yang tidak mungkin terkumpul dalam sebuah hidayah yang sempurna, itu adalah ketika seorang tidak tahu bahwasanya itu salah. Ya, kemudian dia terus melakukan perbuatan tersebut. Artinya dengan pengetahuan, ya punyanya pengetahuan itu titik awal untuk memudahkan seseorang untuk bertaubat. Itu titik awal. Makanya ketika seorang tidak tahu dia melakukan kesalahan, tidak mungkin kita ajak untuk bertaubat. Itu maka langkah awalnya seorang harus berilmu dulu. Harus difahamkan dulu tentang kesalahan yang sedang menimpa dirinya. Nah itu, inilah dia harus dihilangkan kejahilannya. Maka langkah-langkah awalnya haruslah dia belajar. Harus dikasih tahu, harus dinasehati. Ya karena itu, sebab orang melakukan maksiat bisa jadi disebabkan kejahilannya, bisa jadi disebabkan memperturutkan hawa nafsunya. Nah gitu. Kalau disebabkan kejahilannya, ya ini obatnya ilmu. Kalau disebabkan hawa nafsunya, maka obatnya adalah diajak bertaubat ke jalan Allah Subhanahu wa taala untuk kembali lagi. Nah, begitu ya. Jadi memang itu tadi kita bahas sebenarnya tadi tentang bagaimana Allah taala menjaga kita, bagaimana agar taubat hidayah yang ada pada diri kita itu betul-betul sempurna, maka perlu kita untuk menghilangkan dua hal tadi. Yang pertama adalah menghilangkan kejahilan pada diri kita, yang kedua menghilangkan terus-terusan terjatuh dalam perbuatan maksiat sehingga hidayah itu betul-betul sempurna pada diri kita. Demikian wallahu a'lam bishawab. Baik, berarti ketika kita sudah memandang sesuatu itu mulai samar aja, ini mungkin udah pintu untuk menuju kita mencari tahu lebih jauh lah tentang sesuatu itu gitu ya Ustaz. Betul. Iya. Langkahnya tadi ya Ustaz, belajar ya Ustaz. Ya. Biar yang samar menurut kita tadi betul-betul terang apakah itu salah atau benar ya Ustaz. Yep. Baik, dan menunda taubat
Yang tadi dengan definisinya dia tahu bahwasannya dia melakukan kesalahan, terus dia mentaubati kesalahannya itu, berarti dia terjatuh dalam dua nih, Ustaz. Pertama dia maksiatnya itu, yang kedua dosa dari menunda taubatnya ada dosa lain lagi gitu, Ustaz. Betul, ya. Dosa maksiat itu terhitung sendiri, dosa menunda taubat juga berbeda lagi. Jadi double dia. Double combo itu, sekali berbuat maksiat, dia menunda taubatnya itu sudah berbuat dosa. Maksiat itu sendiri juga terhitung dosa. Itulah makanya kenapa seorang banyak yang terjatuh dalam perbuatan dosa, dirinya tak menyadari bahwasanya itu perbuatan maksiat. Makanya kita perlu hati-hati gitu kan, ya. Nanti di pertemuan berikutnya kita akan bahas yang ke-16 itu penyakit hati adalah ujub. Ya, ujub itu merasa bangga terhadap diri sendiri. Ini kan poin yang buruk. Ketika seorang sudah merasa hebat, namun ternyata banyak sekali maksiat yang dia lakukan, namun dia tidak sadari karena kurangnya ilmu. Tapi ya, insyaallah di pertemuan yang akan datang. Oke. Mau kenapa tadi tentang ujub tadi? Panggil lagi. Oh, panggil lagi. Oh iya, siap-siap aja. Tanpa dipanggil datang juga boleh aja. Kan belajar. Baik, Ustaz. Tadi dua kondisi manusia bahwasannya mungkin dia taib ya, Ustaz. Taib itu orang yang bertobat ya, Ustaz. Yep. Atau dia jatuh ke zolim. Orang yang berbuat zolim. Ya. Kalau kondisinya, Ustaz, ketika tadilah posisinya dia menunda taubat, berarti kalau kami menyimpulkan ya, kembali ketika misalnya kita salah dalam menyimpulkan, tolong diluruskan ya, Ustaz. Orang yang menunda taubat, dia otomatis masuk pada kategori atau orang yang berbuat zolim. Yep. Oke. Enggak, maksudnya kan ada peluang sebenarnya, Ustaz, di situ ketika dia menunda taubatnya ada harapan lah gitu, masih diharapkan taubatnya ketika dia mungkin sudah masuk ke ranah dia saat ini belajar. Apakah pada saat itu pena nggak terangkat atau tetap dia akan dicatat sebagai orang yang zolim tadi? Tetap dua kondisi ini yang akan berlaku gitu. Taib ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Selama seorang tahu bahwasanya dia lakukan dilakukan itu adalah perbuatan maksiat, lalu dia tak mau berhenti, terus saja melakukan maksiat itu. Di sisi lain dia melakukan perbuatan baik gitu kan. Di sisi lain dia belajar ilmu agama, di sisi lain dia juga tetap bersedekah, tetap sholat dan lain sebagainya. Ini hal-hal yang itu tadi, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikutilah perbuatan-perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Mudah-mudahan perbuatan baik itu bisa menghilangkan efek buruk dari dosa yang dia lakukan, atau benar-benar menghapuskan efek dari keburukan yang dia lakukan. Itu ya, itu poinnya. Nah, itu semoga kebaikan yang dia lakukan juga di sisi yang berbeda, di waktu yang berbeda, di tempat yang berbeda, ini bisa, ya mungkin bahasa kita balance lah gitu kan. Bisa menjadi pembanding gitu kan, nggak melulu dalam keburukan. Walaupun itu kan secara hitung-hitungan berarti tetap nol kan itu kan, tetap di titik nol, karena di sisi lain dia berbuat maksiat, di sisi lain dia berbuat kebaikan. Nah, ini kan masih rugi, hitungannya masih rugi sebenarnya. Nah, makanya segeralah bertaubat itu kan, segera bertaubat kepada Allah Ta'ala, berhenti dari perbuatan itu agar kebaikan yang dilakukan setelahnya itu benar-benar murni menjadi kebaikan yang dituliskan untuk kebaikan dirinya di dunia dan di akhirat. Itu memang ya, bertaubat itu adalah ikhwati tadi seperti yang kita katakan bahwa seorang terkadang melakukan kesalahan itu tanpa sadar gitu. Tanpa sadar. Apakah hatinya yang menyangka, apakah hatinya yang menduga, atau lisannya yang berucap, tangannya yang berbuat, kakinya yang melangkah itu dalam perbuatan maksiat, lalu dia tidak sadari, makanya bertaubat itu continue setiap hari. Setiap hari memohon ampun, setiap hari bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan kita menyadari bahwasanya kita lakukan itu salah, berusahalah untuk berhenti. Ya, mohon kekuatan dari Allah Ta'ala untuk bisa berhenti dari perbuatan maksiat itu. Karena tanpa bantuan dari Allah Ta'ala sulit. Sekecil-kecil apapun maksiat, sulit bagi kita untuk berhenti. Justru terkadang hati itu mengarahkan kita untuk menikmati maksiat tersebut. Ya, makanya itu kan Nabi SAW senantiasa berdoa, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabit qalbi ala dinik. Wahai Allah yang membolak-balikkan hati, kokohkanlah hatiku ini di atas
kebenaran, di atas agamamu. Nah ini yang selalu kita minta dari Allah Ta'ala. Nah itu, apakah nanti kemudian Allah Ta'ala kokohkan hati kita dengan ilmu, Allah Ta'ala kokohkan kita dengan penjagaannya, Allah kokohkan kita dengan menjaga lingkungan kita, dan seterusnya. Nah inilah hasil dari perlindungan Allah Ta'ala tadi. Nah begitu ya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi siapapun yang senantiasa berazam untuk bertobat namun belum bisa berhenti, di sisi lain dia tetap berusaha mencari ilmu, belajar dan seterusnya, maka lengkapilah kebaikan Anda dengan berhenti dari perbuatan maksiat itu, agar perbuatan amal soleh Anda yang lainnya itu benar-benar bisa menjadikan Anda di posisi mendapat hidayah yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah, jazakumullah khairan Ustaz. Dan mungkin ini terakhir, antum ada aja? Terakhir dan sebagai penutup Ustaz, Ya. ini artinya taubat ini, orang yang menunda taubat ini murni tinggal pertolongan Allah aja ya Ustaz. Petunjuk dari, berarti kan dia udah tahu nih, artinya kan udah dapat hidayah. Nggak kayak yang sering kita dengar lah nih di kalangan kita, mungkin kita juga pernah terjatuh di situ. Ya aku tinggal tunggu hidayahnya aja ini, aku udah tahu nih, aku udah tahu nih aku harus melakukan ini, aku harus meninggalkan ini. Tapi aku tinggal nunggu hidayahnya aja. Ini sebenarnya seperti apa Ustaz? Kan sebenarnya udah tahu nih, ini pengetahuan kita terhadap sesuatu yang untuk kita tinggalkan atau untuk kita kerjakan ini kan sebenarnya hidayah ya Ustaz ya? Yep. Yang kita pahami. Hidayah yang dicari ini apa lagi berarti Ustaz? Pertolongan Allah tadi kah atau seperti apa Ustaz? Hidayah untuk selesai dari subhat syaitan. Oh siap Ustaz. Karena kalimat itu tidak mungkin keluar dari hati seorang yang bersih, itu nggak mungkin. Itu jelas bisikan syaitan. Yang begitulah bisikannya. Kamu ini belum dapat hidayah kan itu kan. Udah, tunggu aja hidayah nanti datang. Besok kah? Nanti kah? Udah tua nanti kan? Nanti dapat sendiri kau hidayahnya. Atau perbatang dulu tadi Ustaz. Perbatang dulu hari ini. Itu dapat dari mana? Yang ngajarin seperti itu siapa kalau bukan syaitan? Yang kemudian membuat dia pandai berstatement seperti itu siapa kalau bukan syaitan? Syaitan juga alim. Jangan dikira syaitan itu jahil-jahil gitu kan. Dia sudah pakar dari sejak zaman Nabi Adam sampai hari ini. Tahu kita seluk-beluk mereka itu tahu seluk-beluk kita seperti apa kelemahannya. Nah, maka kalau kalimat yang keluar seperti itu, saya sudah belajar, saya sudah tahu hukumnya, kamu nggak usah ajari, saya udah hafal semua itu, tinggal hanya hidayah dari Allah Ta'ala, justru itu adalah omongan syaitan yang dia speakerkan gitu. Dia ucapkan gitu kan. Itu dimana di dalam adalah bisikan syaitan. Ya tinggal itu tadi. Ya benar. Itu benar. Itu kalimatul haq urida bihil batil. Itu kalimat yang betul tapi tujuannya untuk kebatilan. Nah itu yang nggak benar ya. Kalimatnya betul, semua hidayah dari Allah Ta'ala. Tapi ketika Anda jadikan tameng untuk kemudian Anda melanjutkan perbuatan maksiat, nah ini Anda berarti bermain-main dengan kalimat yang hak. Wala talbisul haqqa bil batil. Janganlah kalian campur adukan antara yang hak dengan yang batil. Ya, jadi hati-hati. Itu jangan kita jadi corongnya syaitan, ya kan? Apalagi ngajari orang lain seperti itu kalimat yang kurang pas. Ya kan? Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz atas pemaparan materi, bimbingan dan arahannya. Dengan demikian para pendengar Radio Stream dan Mengaji, kita cukupkan pertemuan kita di serial Penyakit Hati kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita sajikan di bab ke-15 nih Ustaz, penyakit hati yang ke-15 ini menanda taubat, bermanfaat tentunya untuk kami pribadi, juga untuk Anda dimanapun Anda berada. Kita bertemu lagi di serial penyakit hati berikutnya di pekan depan, di waktu dan di hari dan di jam yang sama. Untuk penyakit ke-16 tadi udah disebutkan Ustaz, insyaallah di bab ujub ya Ustaz. Ya, ujub atau bangga diri. Dan Roja udah pesan bangku dia untuk pekan depan. Baik, itu aja. Mudah-mudahan bermanfaat. Kami mewakili kru yang bertugas pamit. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.